Masih bersama kami, Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas untuk menekan Iran agar segera menerima kesepakatan nuklir dalam putaran negosiasi kedua. Jika rencana itu disetujui, maka serangan Pentagon akan menargetkan sejumlah situs militer atau pemerintah Teheran. Pernyataan itu muncul setelah seorang wartawan bertanya apakah Trump mempertimbangkan opsi serangan militer jika Iran tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat. I can say I am considering it. Thank you, Press. Iran membalas langkah Amerika Serikat yang mengerahkan kapal induknya ke kawasan Timur Tengah dengan latihan militer bersama Rusia. Sinyal yang diberikan dua negara ini menegaskan ketegangan di tengah perundingan kepemilikan senjata nuklir yang belum menemukan titik temu. Awal pekan ini, Iran juga meluncurkan latihan yang melibatkan tembakan langsung di Selat Hormuz, celah sempit di Teluk Persia yang jadi jalur penting perdagangan minyak dunia. Kantor berita milik pemerintah Iran mengatakan latihan itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi operasional serta pertukaran pengalaman militer. Saudara Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pengerahan pasukan Indonesia untuk bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF di jalur Gaza sudah diketahui oleh Palestina. Sugiono menjelaskan kehadiran Ketua Komite Nasional Administrasi Gaza Ali Saad pada pertemuan Dewan Perdamaian di Washington DC memastikan adanya perwakilan pihak Palestina yang menerima rencana pengerahan personil Indonesia ke ISF dalam forum tersebut. Menurut Menlu, bergabungnya pasukan Indonesia ke ISF dapat membantu memenuhi permintaan Ali Saad yang menegaskan pentingnya mempertahankan gencatan senjata serta situasi yang aman dan stabil saat pemulihan berlangsung di jalur Gaza. Karenanya ia kembali menegaskan keterlibatan Indonesia bukan untuk operasi militer ofensif. Kontribusi pasukan Indonesia itu tidak untuk melakukan kegiatan demilitarisasi ataupun operasi militer. Prof. Dr. Ali Saad ada di sana sebagai perwakilan Palestina yang juga merupakan chairman of NCAG, ya, National Committee on Administration of Gaza. Jadi Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. And Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Ya kita siap. Ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah. Resmi, Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengungkapkan Indonesia termasuk dalam 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk mengawal gencatan senjata di Gaza. Selain Indonesia, ada Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania yang juga akan mengirimkan personel mereka. Sementara Mesir dan Yordania akan menyiapkan polisi terlatih. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF. Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police, Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you.
Usai mendapat mandat sebagai wakil komandan ISF, Presiden Prabowo targetkan tim pendahulu atau tim advance akan dikirim ke Gaza dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Indonesia bahkan sudah menyiapkan 8.000 personel militer untuk mengawal implementasi gencatan senjata dan perdamaian di wilayah Gaza. Ya kita siap, kita tegas. Kapan Pak kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga ya. Mengenai kekhawatiran soal tupoksi tentara Indonesia di Gaza, Menlu Sugiono pastikan pasukan Indonesia hanya akan terlibat pada aksi-aksi kemanusiaan untuk menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak. National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ASF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga ya kan, masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan. Sementara itu, pakar strategi pertahanan menilai sebelum mengirim tentara Indonesia ke Gaza, pemerintah diminta memastikan 3 syarat utama, yakni mendapat mandat dari PBB, kepastian soal SOP internasional, dan strategi keluar dari ISF jika terjadi perubahan yang tidak dikehendaki. Pemerintah kita harus menyiapkan dengan jelas mandatnya itu kalau bisa mandat PBB. Tanpa itu akan sulit legitimitasinya. Kedua harus ada operational SOP. Harus ada suatu tertulis bahwa kita boleh mengatakan tidak atau kita menawar atau kita tidak melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Karena apa? Karena itu mungkin perintah itu bisa berlawanan dengan posisi kita untuk mendukung Palestina. Yang penting kita juga harus jelas exit strateginya. Exit strategi itu dalam artian kalau ada situasi berkembang ke arah yang sesuai dengan bisa kita duga, kita bisa pergi. Oke. Meski Dewan Perdamaian adalah bentukan Amerika Serikat, Presiden Prabowo kembali tegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian mencerminkan sikap Indonesia mendukung terciptanya perdamaian dunia serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina. Prabowo berharap kehadiran pasukan Indonesia bisa berkontribusi dalam perdamaian di Gaza. Tim Liputan Kompas TV.